Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Cukup. Apakah ada yang tidak hadir hari ini, anak-anak? Insya Allah lengkap, Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya, Ibu mau ngasih foto gambar dulu untuk kalian. Coba dilihat terlebih dahulu. Terlihat, anak-anak? Terlihat, Bu. Jadi, apa yang kalian lihat dari gambar ini? Oh, ada bintangnya, Bu. Ya, Ada planet, Bu. ya, benar sekali. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang planet dan sistem tata surya. Sebelumnya Ibu mau menjelaskan dulu apa sih planet itu? Ada yang sudah tahu? Belum, Bu. Jadi, planet adalah benda langit yang mengorbit sebuah bintang, seperti matahari, memiliki massa yang cukup untuk membentuk gravitasi sendiri, sehingga bentuknya nyaris bulat dan telah membersihkan wilayah orbitnya dari benda-benda angkasa lainnya. Sebelum kita mempelajari planet dan sistem tata surya, kita harus mengetahui manfaat yang dapat kita ketahui setelah mempelajari sistem tata surya, yaitu agar kita tahu siang dan malam, musim-musim yang ada di Indonesia, dan kenapa di luar sana bisa ada salju. Setelah ini, Ibu akan menunjukkan satu video untuk kalian. Coba kalian tonton video ini sebentar. Tata surya terdiri dari matahari dan semua benda angkasa yang mengitarinya. Hal ini sesuai dengan teori heliocentris yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus, mana matahari sebagai pusat tata surya. Matahari termasuk bintang karena mampu memancarkan cahayanya sendiri. Benda-benda angkasa yang mengitari matahari adalah planet, asteroid, dan komet. Asteroid terbentuk dari batu luar angkasa yang mengandung sedikit logam dan bergerak mengelilingi matahari. Asteroid berkumpul pada lintasan yang bernama sabuk asteroid. Sedangkan komet disebut juga bintang berekor. Ekor komet berukuran sangat panjang dengan arah yang selalu menjauhi matahari karena dorongan angin dan radiasi matahari. Pecahan asteroid dan komet akan menjadi meteoroid yang melayang bebas dan tidak mengelilingi apapun. Meteoroid yang jatuh ke bumi dan terbakar habis di atmosfer bumi disebut dengan meteor. Namun, jika meteor sampai jatuh ke permukaan bumi, maka disebut dengan meteorit. Meteorit ini bisa menyebabkan lubang besar pada permukaan bumi loh. Benda lain yang juga mengitari matahari adalah planet. Planet dalam tata surya dibagi menjadi dua macam nih, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam dan planet luar dibatasi dengan sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter. Planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars yang dekat dengan matahari. Sedangkan planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus yang jauh dari matahari. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari dan paling kecil ukurannya hanya 40% dari ukuran bumi. Venus dijuluki juga sebagai bintang fajar dan bintang senja karena terlihat terang dari bumi saat matahari terbit atau tenggelam.
Venus juga planet yang paling panas karena hampir seluruh atmosfernya terdiri dari karbon dioksida yang menyebabkan efek rumah kaca. Bumi adalah planet yang kita tempati. Hingga saat ini, hanya planet Bumi yang ditemukan memiliki kehidupan. Mars dijuluki sebagai planet merah karena permukaan planetnya mengandung besi oksida yang berwarna kemerahan. Jupiter adalah planet terbesar dengan ukuran 10 kali dari Bumi. Saturnus adalah planet yang memiliki cincin yang tersusun atas debu, kerikil, dan es. Uranus memiliki kemiringan sumbu rotasi mencapai 98 derajat. Karena itu, Uranus terlihat seperti menggelinding saat berotasi. Dan terakhir, Neptunus yang jaraknya paling jauh dari matahari. Setiap planet termasuk Bumi berputar pada porosnya. Gerakan ini disebut dengan rotasi. Bumi berputar dari barat ke timur atau berlawanan arah jarum jam. Sumbu rotasi Bumi tidak tegak lurus, tetapi sedikit miring sejauh 23,5 derajat. Periode rotasi Bumi adalah 24 jam atau 1 hari. Rotasi Bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam di Bumi. Siang dialami oleh wilayah Bumi yang menghadap matahari, sebaliknya malam dialami oleh wilayah Bumi yang membelakangi matahari. Selain pergantian siang dan malam, rotasi Bumi juga menyebabkan hal-hal berikut, di antaranya gerak semu harian matahari, yaitu gerak matahari seolah-olah terbit dari timur dan tenggelam di barat. Bentuk Bumi yang tidak bulat sempurna, tetapi mampat di bagian kutub dan mengembang di bagian khatulistiwa, serta perbedaan waktu di berbagai negara. Selain rotasi, Bumi juga bergerak mengelilingi matahari. Gerakan ini disebut dengan revolusi. Periode revolusi Bumi adalah 365,25 hari atau 1 tahun. Revolusi Bumi menyebabkan beberapa hal berikut, di antaranya gerak semu tahunan matahari, yaitu gerak matahari dari bagian utara Bumi ke bagian selatan dan kembali lagi ke utara. Posisi matahari saat tepat di atas khatulistiwa disebut dengan titik kulminasi. Di 2 kali dalam setahun, yaitu pada tanggal 21 Maret dan 23 September. Pergantian musim. Poros Bumi yang sedikit miring menyebabkan intensitas penyinaran di bagian utara dan selatan Bumi berbeda. Jika matahari lebih cenderung menghadap ke bagian utara, maka akan terjadi musim panas di bagian utara dan musim dingin di bagian selatan. Begitupun sebaliknya, saat musim panas, lama waktu siang juga akan lebih panjang. Nah, sekarang sudah paham ya tentang tata surya dan dampaknya? Sudah tahu? Nah, sekarang Ibu mau tanya nih. Sudah selesai kan? Lihat. Bentar. Ya, Bu. Sudah selesai menonton videonya anak-anak? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sekarang Ibu mau tanya nih. Kenapa planet-planet yang ada di tata surya tidak bertabrakan? Siapa yang menjawab? Ya, saya, Bu. Silakan Rivo. Karena setiap planet ada orbitnya, Bu. Betul sekali. Ibu mau tanya lagi nih. Apa perbedaan yang mencolok dari planet tersebut? Saya, Siapa? Bu. Silakan. Saya, Bu. Ukurannya, Bu, kayaknya itu berbeda-beda, Bu. Iya, benar sekali. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ayo, silakan. Kenapa planet Mars itu warnanya merah, Bu? Pertanyaannya bagus sekali. Kenapa Mars berwarna merah? Karena permukaannya diselimuti debu tebal yang kaya akan oksida besi. Sudah paham anak-anak? Ya, Bu. Udah, Bu. Setelah ini, Ibu mau kalian membentuk suatu kelompok untuk berdiskusi tentang planet dan sistem tata surya. Silahkan dibentuk kelompoknya anak-anak. Sudah, Bu. Sudah, Bu.
Setelah itu, Ibu mau satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, kelompok mana? Saya Bu. Ayo, silakan. Oke, menurut kelompok kami tadi setelah berdiskusi, Bu, urutan planet itu yang pertama ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian tadi kami juga sudah menggolongkan ada planet dalam dan planet luar. Planet dalam itu yang dekat dengan matahari, itu seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian ada lagi planet luar, yaitu yang jauh dari matahari. Itu ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Itu, Bu. Ya, bagus sekali. Mungkin cukup pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah tentang tata surya, nama-nama planet, urutan planet, dan planet luar, dan planet dalam. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut keyakinan kita masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.